Salam sehat dan umur panjang. Tetap jaga jarak dimanapun Anda beraktivitas di luar rumah. Gunakan masker setiap kali Anda berelasi dan bersosialisasi dengan orang lain. Saat kembali ke rumah, cucilah tangan dengan bersih dan segera rendam dan cuci pakaianmu, kemudian mandilah dengan bersih. Berkumurlah dengan cairan kumur atau bersikat gigi dengan benar dan bersih. Pakaian yang hendak dipakai harus disetrika terlebih dahulu. Semoga kalian semua sehat selalu. Tuhan memberkati. Kompetensi dasar perencanaan usaha pengolahan makanan khas asli daerah, yaitu ide dan peluang usaha makanan khas daerah. Baiklah, kali ini kita akan masuk dalam materi ide dan peluang usaha, di mana di dalam ide dan peluang usaha ini diharapkan siswa nanti mampu untuk memberikan materi ini bisa bermanfaat dalam kehidupan berwirausaha nantinya. Kemudian semoga siswa dapat mendapatkan ide-ide cemerlang dalam berwirausaha dan semoga menjadi wirausahawan yang sukses. Baiklah, kita lanjut ke materi berikut ini. Mari kita memahami apa itu ide. Ide itu sama dengan gagasan. Ide itu asal kata dari Yunani, idea atau idein, artinya melihat. Ide itu merupakan suatu bentuk atau pola. Ide berarti rancangan yang tersusun di dalam pikiran atau perasaan yang benar-benar menyelimuti pikiran. Dalam ilmu filsafat, gagasan atau ide biasanya merujuk pada gambaran perwakilan mental atau objek. Gagasan juga dapat menjadi konsep abstrak yang tidak mewakili gambaran mental. Kita memahami apa itu ide. Ide itu merupakan anugerah Tuhan yang harus diwujudkan dengan segenap pikiran, tenaga, dan perasaan. Ide itu lahirnya suatu cipta karya dan rasa bahan pangan sebagai perwujudan rasa syukur kepada anugerah Tuhan. Kemudian konsumen itu memiliki kebutuhan dari hasil cipta karya dan karsa bahan pangan nabati dan hewani, yaitu makan untuk mempertahankan hidupnya. Maka ada saling keterkaitan antara ide dengan kebutuhan manusia. Contohnya pada gambar tersebut adalah daging mentah, kemudian diubah menjadi masakan rendang. Itu adalah hasil daripada ide bagaimana membuat daging menjadi masakan rendang. Selanjutnya mari kita memahami apa itu peluang usaha. Peluang itu artinya sama dengan kesempatan atau opportunity. Bukan probabilitas tapi opportunity. Peluang itu merupakan kesempatan dan datangnya tidak dua kali, hanya sekali saja. Maka apabila kita mendapatkan peluang, maka benar-benar kita memanfaatkan peluang itu. Kemudian usaha, sama dengan upaya yang dilakukan dengan sepenuh tenaga, pikiran, dan perasaan. Jadi peluang usaha sama dengan adalah kesempatan yang dilakukan dengan tindakan
sepenuh tenaga, pikiran, dan perasaan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu kesuksesan, keuntungan, dan kesejahteraan melalui pengolahan makanan. Berikut marilah kita melihat skema peluang usaha. Dari gambar skema ini kita melihat bahwa seorang wirausahawan mempunyai ide. Seorang wirausahawan itu mempunyai ide tentunya bukan karena hanya ide dari dirinya sendiri, tetapi dia akan melihat situasi, konsep ruang dan waktu dari masyarakat atau konsumen yang membutuhkan makanan. Dari pengamatan seorang wirausahawan yang melihat bahwa makanan A sangat disukai oleh masyarakat, yaitu sebesar 60%. Kemudian masyarakat menyukai makanan B itu hanya 10%. Selanjutnya untuk makanan C itu 25% disukai oleh masyarakat dan makanan D disukai 5% oleh masyarakat. Konsep ruang itu sama dengan lokasi tempat daerah untuk melakukan suatu usaha, di mana seorang wirausahawan harus menentukan lokasi atau tempat daerah untuk melakukan suatu usaha sehingga usahanya itu dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan suatu keuntungan. Kemudian konsep waktu yaitu berkenaan dengan kapan dan penjadwalan suatu usaha itu dilakukan. Apakah pagi hari, atau hanya siang saja, atau hanya sore saja, atau hanya malam saja, atau bisa juga dari pagi sampai malam, atau hanya pagi sampai siang, dari siang atau sampai sore, dan seterusnya begitu. Nah, tinggal dari ide dari seorang wirausahawan pengolahan makanan untuk menentukan waktunya kapan. Kemudian perlu pengamatan saat kapan dan mana peluang usaha itu dilaksanakan. Nah, itu dari waktu kapan dan di mana, tentunya peluang yang harus ditentukan itu adalah dari diri sendiri oleh wirausahawan itu sendiri, tidak ada dari yang lain. Saran dari yang lain, orang-orang di sekitarnya bisa saja akan memunculkan ide, tetapi kebanyakan ide itu lahir dari dirinya sendiri dan anugerah dari Tuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi peluang usaha itu ada dua, yaitu ide usaha dan resiko usaha. Untuk ide usaha terdiri atas dua, yaitu ide usaha internal dan ide usaha eksternal. Untuk yang internal, yaitu dari pengetahuan, pengalaman, kemampuan untuk mengamati, dan intuisi. Nah, semua ide-ide ini berasal dari dalam dirinya, sedangkan yang berasal dari luar, yaitu problem solving, hambatan dan gangguan, lingkungan di mana dirinya berada, pemikiran yang terlalu besar. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi peluang usaha. Jadi pengaruh-pengaruh dari luar itu lebih banyak dari hambatan, gangguan, lingkungan di mana dirinya berada, pemikiran yang terbesar. Sementara dari dalam dirinya adalah hal-hal yang membangun atau sesuatu yang positif, yaitu pengetahuan, pengalaman, kemampuan untuk mengamati, dan intuisi. Kemudian untuk resiko, yaitu permintaan. Nah, resikonya ada faktor yang mempengaruhi peluang, yaitu permintaan. Apabila permintaan banyak, maka dia mendapatkan peluang yang besar. Sedangkan permintaan konsumen tidak ada atau sedikit, maka peluangnya pun sedikit. Kemudian perubahan konjungtur. Nah, di mana perubahan-perubahan ini pengusaha akan dipengaruhi oleh karena adanya pasar. Bagaimana pasar di masyarakat itu apakah sering bermusiman ataupun mungkin rutin yang akan terjadi. Apabila bermusiman, musim peluang usaha itulah yang menjadi keberhasilan dari suatu peluang usaha itu sendiri.
Kemudian faktor persaingan itu resiko. Persaingan harga, persaingan dari produksi, kemudian inovasi. Kemudian ada resiko usaha itu dari force majeure, yaitu keadaan lingkungan di mana ada suatu bencana alam, sehingga usahanya tidak bisa, ide usahanya dan peluang usahanya itu pun tidak bisa berjalan dengan lancar. Kemudian dari force majeure itu juga karena ada bencana penyakit seperti kayak sekarang adalah pandemi COVID-19, nah itu yang mempengaruhi dari ide-ide. Tetapi dari balik itu semua juga bisa muncul ide-ide baru di dalam suatu peluang usaha makanan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan peluang usaha. Ada 4 faktor yang mempengaruhi hambatan peluang usaha, yaitu adanya kesadaran kemampuan. Jika terlalu merasa bahwa dirinya tidak mampu, maka peluang usaha itu pun menjadi suatu hambatan. Orang yang diperlukan adalah kesadaran bahwa dirinya itu mampu untuk melaksanakan, maka semuanya akan dapat terlaksana. Kemudian adanya keinginan kuat untuk berprestasi. Apabila seorang wirausahawan itu mempunyai keinginan yang kuat untuk berprestasi, yaitu maka dia akan selalu memunculkan kreativitas dan inovasi untuk menjalankan suatu usahanya. Adanya kemampuan merencanakan strategi. Kalau rencananya tidak baik, maka peluang usahanya pun tidak baik. Sementara kalau merencanakan strateginya itu dengan sistematis, kemudian terencana dengan baik, maka peluang usahanya akan menjadi baik. Nah, tadi dikatakan bahwa adanya kreativitas dan inovatif itu memang sangat diperlukan di dalam suatu wirausaha apa saja. Termasuk di dalamnya adalah produk pengolahan makanan khas daerah. Produk makanan khas daerah itu harus selalu berkembang dan berubah dari waktu ke waktu, dari penampilan hingga ke cita rasa dan aroma yang terus ditingkatkan untuk dikembangkan. Berikutnya adalah tugas pengusaha dalam mengambil risiko. Yang pertama yaitu menetapkan kebutuhan pada tingkat permintaan waktu sekarang. Yaitu yang kedua, membeli alat-alat produksi yang cukup untuk memenuhi permintaan konsumen. Yang ketiga, menyewakan alat-alat produksi untuk memenuhi permintaan konsumen. Yang keempat, memberikan kepercayaan kepada pembuat produk yang lebih kecil. Yang kelima, mengumpulkan informasi usaha. Dan yang keenam adalah mengurangi risiko usaha. Untuk menetapkan kebutuhan pada tingkat permintaan waktu sekarang, yaitu di mana kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu harus diperhatikan di dalam menjalankan suatu usaha. Di mana permintaan konsumen itu, jumlah dari produksi makanan pun harus ditingkatkan. Apabila permintaan itu banyak, maka produsen atau seorang wirausaha memproduksi makanan sesuai dengan permintaan yang dibutuhkan oleh masyarakat pada waktu yang harus ditentukan, kemudian harus dilaksanakan. Apabila saat ini kebutuhan konsumen banyak, maka produsen atau wirausaha pengolahan makanan harus menyiapkan makanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Biasanya adalah pada waktu-waktu tertentu, musim-musim tertentu, hari raya, akhir tahun, awal tahun, tahun baru. Nah, itu semua momen-momen di mana permintaan itu banyak dan seorang wirausahawan itu harus menyediakan apa yang menjadi kebutuhan konsumen. Kemudian membeli alat-alat produksi yang cukup untuk memenuhi permintaan konsumen, yaitu peralatan-peralatan yang diperlukan. Seperti peralatan untuk transportasi,
jasa pengantaran, kemudian peralatan komunikasi, kemudian di situ ada peralatan untuk makan dan sebagainya, alat meja makan, kursi makan, dan ya, apabila mereka membuka suatu toko atau warung atau rumah makan, maka peralatan-peralatan itu sangat diperlukan. Kemudian peralatan-peralatan untuk masak, untuk memproduksi suatu makanan itu harus benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi produksi makanan itu. Nah, misalnya di dalam memasak makanan yang harus dimasukkan dalam oven harus memiliki alat yang berada dalam oven. Apabila tidak memiliki oven, maka hasil produk makanannya akan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, atau bahkan tidak bisa dibuat sesuai dengan pesanan konsumen, sehingga konsumen akan mencari ke tempat yang lain. Dan itu memang pengusaha harus mengambil risiko untuk mengadakan peralatan tersebut. Apabila tidak ada, maka pengusaha wirausaha pengolahan makanan harus menyewa alat-alat produksi untuk memenuhi permintaan konsumen. Nah, seperti oven, terus kemudian mungkin microwave, atau mungkin peralatan kompor yang sesuai dengan kebutuhan dalam suatu proses produksi makanan. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan kepercayaan kepada pembuat produk yang lebih kecil. Maksudnya apabila konsumen membutuhkan suatu makanan yang diperlukan, maka produsen atau wirausahaan itu akan memberikan kepercayaan kepada produk yang lebih kecil bahwa produk tersebut adalah memang dibutuhkan konsumen. Kemudian mengumpulkan informasi usaha itu sangat diperlukan dalam seorang wirausahawan. Mengenai ruang dan waktu itu pun perlu, karena di mana tempat yang sangat dikunjungi oleh konsumen atau masyarakat, maka wirausahaan itu melihat bagaimana peluang usaha itu harus diambil untuk membuka lagi. Itu adalah suatu resiko untuk mengumpulkan informasi, mengambil resiko untuk membuka usaha. Kemudian selain mengambil resiko, resiko itu pun harus diperkecil dalam suatu usaha. Memang dalam menjalankan suatu usaha banyak resiko, tetapi resiko itu pun perlu dikurangi seminimal mungkin, sehingga mengurangi biaya-biaya ataupun tenaga dalam menghadapi suatu resiko tersebut. Berikutnya adalah keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha. Keberhasilan seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya sebagai berikut. Keyakinan yang kuat dalam berusaha. Seorang wirausaha itu harus mempunyai keyakinan yang kuat dalam menjalankan suatu usahanya. Dia yakin betul bahwa apa yang dijalankan itu akan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi dirinya, baik material, spiritual ya. Kemudian yang kedua adalah sikap mental yang positif dalam berwirausaha. Kadang-kala di dalam menjalankan usaha itu ada persaingan-persaingan, sehingga dalam suatu persaingan itu bukan berarti untuk melawan pengusaha lainnya yang lebih, tetapi bagaimana bisa seorang wirausahawan itu selalu berpikiran positif untuk meningkatkan persaingan secara
sehat dalam menjalankan usaha, yaitu meningkatkan inovatif dan kreatif di dalam dirinya untuk menghasilkan suatu produk makanan yang baru dan mungkin sangat diminati oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah percaya diri dan keyakinan terhadap diri sendiri. Nah, apabila kepercayaan diri itu tidak ada, maka wirausaha pun jalan atau tidak bisa menjalankan usahanya dengan baik. Sementara kalau percaya dirinya begitu besar dan keyakinan terhadap diri sendiri itu besar, maka wirausaha itu akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkannya, termasuk ide dan peluang yang akan dia dapatkan. Tingkah laku yang bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab apa yang ia buat. Misalnya membuat makanan-makanan yang awetan, sehingga makanan itu harus bisa dipertanggungjawabkan nilai kesehatan dan keselamatan dari konsumen dalam mengonsumsi makanan. Itu bertanggung jawab. Kemudian inovatif dan kreatif tadi sudah saya jelaskan bahwa memang disinilah inovatif dan kreatif itu diperlukan dalam suatu produk makanan. Kemudian selanjutnya adalah keunggulan dalam menjalankan usaha. Jadi keunggulan dalam menjalankan usaha itu harus selalu memiliki konsep dan ide-ide yang sangat baru atau terbarukan dari suatu produk makanan. Bisa mengembangkan itu hanya stagnan seperti itu saja, maka konsumen akan merasa bosan, karena itulah sifat manusia itu selalu merasa bosan, tidak mau yang itu saja. Sehingga apabila pengusaha makanan itu hanya memproduksi makanan itu saja, itu akan menjadi suatu makanan alternatif bagi konsumen. Yang ketujuh adalah sasaran yang tepat dalam memulai usaha. Usaha apa? Misalnya kas daerah yang bagaimana yang harus dijalankan dalam suatu usaha. Itu pun harus dilihat, harus diamati apa yang menjadi minat konsumen. Yang kedelapan adalah penggunaan waktu yang efektif dan efisien. Waktu yang efektif dan efisien adalah bagaimana caranya membangun suatu relasi. Semakin banyak relasi dan komunikasi dengan masyarakat sebagai konsumen, maka peluang usahanya itu akan menjadi sukses. Kemudian pengembangan diri, di mana diri pengusaha itu harus benar-benar diberdayakan di dalam suatu ilmu atau pengetahuan tentang makanan-makanan khas daerah. Makanan khas daerah yang sudah ada mungkin lebih ditingkatkan lagi, sehingga ia bisa menambah pengetahuan wawasan tentang bagaimana pengolahan makanan itu yang terbaik. Jadi konsep-konsep makanan pun itu dipelajari sehingga dirinya pun akan menjadi seorang pengusaha makanan yang sukses. Selalu mengadakan evaluasi atau usaha yang dijalankan. Yang terakhir adalah menjalankan evaluasi tidak bisa dari dirinya sendiri, tetapi evaluasi itu pun di situasi persaingan usaha ataupun juga kritikan dari konsumen. Sehingga apa yang menjadi kritikan tidak boleh diabaikan, didengarkan, kemudian diubah untuk ditingkatkan lebih baik. Berikutnya adalah penyebab kegagalan dalam berwirausaha. Hal-hal yang menyebabkan kegagalan wirausaha adalah sebagai berikut. Tidak ada tujuan tertentu dalam usaha, kurang berambisi, tidak disiplin, pendidikan yang tidak cukup, sikap selalu menunda-nunda,
kesehatan terganggu, kurang tekun, kepribadian yang negatif, tidak jujur, tidak dapat bekerja sama dengan orang lain. Nah, kesemuanya ini sudah saya jelaskan dari awal-awal presentasi, di mana tujuan itu paling penting dalam menjalankan suatu usaha. Nah, kalau tidak punya ambisi, maka bukan menjadi seorang wirausaha. Seorang yang berambisi punya energi yang sangat besar, sehingga dia selalu bekerja untuk menjalankan usaha bisnisnya. Apabila tidak disiplin, maka dalam menjalankan usaha itu dia akan mengalami permasalahan di kemudian hari. Kemudian pendidikan yang tidak cukup apabila ia tidak pernah belajar memasak makanan-makanan, hanya sekedar tahu kemudian mencoba, tidak diuji selama beberapa kali, maka pengetahuan dan pendidikan tentang pengolahan makanan itu menjadi sangat minim. Kemudian sikap selalu menunda-nunda itu adalah suatu kemalasan, di mana di dalam menunda suatu pekerjaan itu tidak diatur waktu dan tempat yang harus dia lakukan. Kemudian seorang wirausahaan itu harus selalu sehat agar kesehatan itu tidak terganggu. Tetapi apabila dia tidak memikirkan tentang kesehatannya, maka usahanya akan tutup ataupun tidak akan buka sama sekali karena dirinya mengalami sakit. Kemudian ketekunan itu berkaitan dengan berambisi dan disiplin. Nah, itu ketekunan itu harus dijalani terus, tidak bisa tidak. Begitu juga dengan menunda-nunda tadi itu. Kalau orang yang tidak pernah menunda, otomatis selalu tekun dalam menjalankan usahanya. Kurang tekun, maka mengalami kegagalan. Kepribadian yang negatif, itu lawan dari kepribadian yang positif. Di mana seorang yang wirausaha itu harus berpikiran positif sehingga kepribadiannya pun menjadi positif. Apabila negatif, maka semua hasilnya pun akan menjadi negatif, termasuk makanan. Makanan yang seharusnya sederhana itu tetapi enak, menjadi makanan yang sederhana tetapi tidak enak. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Apalagi tidak jujur. Tidak jujur itu makanan itu yang seharusnya menggunakan tomat sebagai saus, buah tomat sebagai saus, maka dia menggunakan mungkin saus botol, saus tomat botol. Kemudian konsumen itu kan pasti mengetahui perbedaan antara saus tomat asli dari buah asli dan saus tomat yang dibuat dari botol, ya, kemasan. Saya tidak menyebutkan mereknya, tetapi itulah ada perbedaan. Sehingga penjual yang apabila menjual mengatakan bahwa itu tomat asli, kemudian konsumen yang tahu pasti akan berpikiran atau berpandangan bahwa penjual ini tidak jujur, maka dia pun akan meninggalkan usaha yang dijalankan oleh pengusaha pengolahan makanan yang menjadi langganannya. Dan itu sudah pasti otomatis. Jadi seorang yang pengusaha yang jujur akan menyenangkan konsumennya. Kemudian tidak dapat bekerja sama dengan orang lain, maksudnya relasi dalam menjalankan usaha. Misalnya bekerja sama, bisa menitipkan makanan orang lain punya, walaupun orang lain punya itu mungkin lebih laku, tetapi secara tidak langsung bahwa orang-orang mengunjungi tempat usahanya. Tetapi dengan demikian seorang wirausahaan yang dititipi harus mengembangkan usahanya untuk belajar bagaimana caranya memproduksi makanan itu lebih baik.
Penentu gagal tidaknya berwirausaha dari faktor non-teknis, yaitu perencanaan yang matang, mampu menetapkan tujuan, mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan, secara fokus mampu berinovasi untuk meningkatkan mutu dan kualitas. Kemudian mampu memasarkan produk makanan dengan kualitas baik. Dan yang terakhir adalah jangan pernah mengeluh apalagi menyerah. Nah, itulah penentu gagal tidaknya berwirausaha dari faktor non-teknis. Berikut adalah evaluasi. Nah, pertanyaan ini ada dua untuk mengevaluasi materi yang sudah Bapak jelaskan tadi, tapi kaitannya dengan pandemi COVID-19 saat ini. Pertanyaan pertama yaitu, menurut Anda, apakah penyebab pengusaha yang menjalankan produk makanan mengalami keberhasilan atau kegagalan di masa pandemi COVID-19 saat ini? Yang kedua, bagaimanakah rencana dan strategi Anda agar wirausaha pengolahan makanan mencapai kesuksesan di masa pandemi COVID-19 ini? Nah, cara menjawabnya ada dua saja, yaitu tertulis ataupun diketik. Nah, silakan saja dikirim sesuai dengan petunjuk yang sudah Bapak berikan kepada kalian.